Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur. Nama sumurnya Bayrah. Letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talha. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talha. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal 40 aja ambillah. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah itu. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Tas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwah, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi, nah itu 1 hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, santet. Mohon maaf guys. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri diam-diam menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak whiteboard. Jangan, kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2.000. Aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah. Di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh, ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah. Ya, datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 2 kali lagi. Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Shadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semangat anak yatim. Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. La ilaha illallah. Mie-nya mihun kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya minta ampun. Sampai ke rumah mencret 3 hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis, dia tanya, Asyawi? Asyawi maksudnya orang Asia? Dia curiga dia susah membedakan, saya dilihatnya seperti Eropa kan.
Terus dia tanya, anta Asyawi? Anta Janub Syarq Asia? Janub Syarq Asia artinya Asia Tenggara. Anta min Janub Syarq Asia? Iya. Indonesia wala Malaysia wala Thailandi? Dari Malaysia atau Indonesia, Thailand? Indonesia. Tapi dia mudah membedakan. Karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu rapi. Kalau Indonesia pakai sandal jepit. Krisis moneter 97-98. Ketika itu harga $1 $20.000, susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, ngeluarin 200 pon, dia kasih. Khud mitin gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman buka bersama ya. Gitu sedekahnya. 30 hari selama bulan Ramadan di Mesir. Tahun 99 30 hari, tahun 2000 30 hari, tahun 2001 30 hari, tahun 2002 30 hari, 4 kali Ramadan nggak pernah masak buka puasa. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah biasa, karena orang Makkah Madinah itu kaya-kaya karena banyak minyak, digali tanah keluar minyak. Tapi Mesir miskin, sama seperti kita, susah, tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman meja makan Tuhan. Kenapa? Karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap 3 hari tukar menu, 3 hari tukar menu. Hari pertama ayam. Ayam itu potongnya cuma 2 kali saja. 1, 2, 1, 2, seperempat, 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 seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong. Hancur. Cabainya 2 kilo. Mana? Hari kedua daging. Hari kedua daging, itu daging yang besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar sabun telepon, Bu. Tahu sabun telepon? Sabun gambar telepon dulu. Besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga, ikan. Ikan-ikan besar, ikan bolti namanya. Ikan besar. Pokoknya tiap hari. Begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka. Oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, virus ini, banyak-banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim, pakaian ihram di sujud terakhir. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Dan ini tidak bisa di request. Nggak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu, ya Allah matikan aku, matikan ya Allah. Udah matikan. Tiba-tiba datang dari samping, rupanya polisi. Ruh. Siapa ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran. Siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun enggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi sepertiga gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khatimah. Inilah yang selama ini memberi setengah gajinya untuk anak yatim. Dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dari tatapan ibu saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah Allah menjauhkan dari musibah, Bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Masya Allah, tabarakallah.